Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita percaya bahwa itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Doa saya kiranya saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan senantiasa. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar di dalam kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, rusa Gesell Thomson hidup di daratan Afrika. Nah, rusa ini ternyata berbeda dari rusa-rusa yang lain. Dia bertubuh kecil, namun gerakannya sangat lincah dan bahkan lebih cepat dari pemangsanya. Nah, saudara, rusa ini pun punya cara unik untuk meloloskan diri dari predator, yakni dengan berlari zigzag ya, dan melompat tinggi ke udara. Nah, itulah cara yang dia lakukan ketika menghindari dari serangan musuh-musuh. Begitulah kelangsungan hidupnya. Sangatlah bergantung pada kaki yang ramping namun sangat kuat. Saudaraku, satu ketika Nabi Habakuk mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dengan berbagai pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah. Dia meratap dan berdoa di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidupnya. Nabi Habakuk mengakui bahwa yang membuat dia mampu melewati berbagai kesulitan, yang membuat dia kuat untuk menghadapi, melewati berbagai penderitaan, itu bukan karena kekuatannya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia sanggup, saudara, tetapi semua karena Tuhan. Kekuatan yang dialami oleh Nabi Habakuk, kemampuan, kesanggupan yang dialami oleh Nabi Habakuk dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, itu dia temukan melalui hubungannya secara pribadi dengan Allah, melalui persekutuannya dengan Allah. Ayat yang lain berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi persoalan, mengatasi kesulitan-kesulitan. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah dan berlari tidak akan menjadi letih, karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada mereka yang menantikan Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Habakuk di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi dalam hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bersekutu dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Karena ketika setiap kita datang kepada Allah, maka Allah anugerahkan kekuatan, kesanggupan untuk kita mampu melewati berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan kemampuan dan kesanggupan yang ada di dalam diri kita untuk mengatasi berbagai persoalan. Jadi hubungan ini tidak hanya sebatas kita berbicara kepada Allah, tetapi justru kalau kita lihat dari masa penciptaan, sesungguhnya inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan sangat mendambakan satu hubungan yang intim dengan ciptaannya. Kita lihat bagaimana ketika Allah menciptakan manusia sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Begitu intim, begitu dekat, begitu indah Allah bisa berhubungan secara langsung dengan ciptaannya. Tapi sayangnya hubungan ini kemudian menjadi rusak oleh karena dosa. Manusia lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ular itu ketimbang mendengar dan melakukan perintah-perintah Allah itu sendiri. Namun saudara, rencana Allah untuk kemudian kembali membangun hubungan dengan penciptanya itu tidaklah gagal sampai ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah memiliki satu rencana yang luar biasa di mana Dia kembali memulihkan hubungan yang rusak tadi melalui anaknya, melalui putranya yang tunggal yang bernama Yesus itu diutus ke dunia menjadi sama seperti manusia, dilahirkan di kandang domba untuk menebus, menyelamatkan dan memperdamaikan kembali manusia dengan Bapa di sorga. Sekali lagi kita bersyukur hari ini kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Kita kembali menikmati persekutuan yang intim, yang indah, yang manis, yang harmonis dengan Bapa di sorga, dengan Roh Kudus. Itu semua karena karya penyelamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, orang yang membangun hubungan secara teratur dengan Allah, orang yang memiliki komunikasi yang teratur dengan Bapa di sorga, mereka akan senantiasa memperoleh yang namanya kekuatan, kepercayaan mereka, iman mereka terus dibangun, pengharapan mereka terus dibangun. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika menghadapi berbagai kesulitan, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak khawatir, mereka tidak putus asa, mereka tidak tawar hati. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang dahsyat yang akan memampukan kita untuk melewati berbagai kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita rawat terus hubungan kita dan terus melatih diri untuk membangun hubungan dengan Allah. Kiranya Allah sumber kekuatan itu terus menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan karena Dialah Tuhan satu-satunya menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.